welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, selamat pagi Super Loveku. Apa kabar? Baik-baik kah? Di sini yang masih teringat kamu ya temanya, yang masih merindu, yang masih tak bisa melupakan kamu, dan kamu pun juga begitu. Jadi kita akan lihat dulu gimana sih energi dia, karena energi hari Selasa ini memang agak berat ya energinya teman-teman. Jadi aku akan langsung aja ke temanya, adalah tak kunjung melupakan dirimu dan kamu juga begitu. Oke, general reading. Kita akan tangkap energinya dulu. Kemarin ada Scorpio, sekarang ada energi Virgo. Oke. Ya, sekarang kita punya atau house ke-10. Terus ada North Node, dan kemudian di sini ada energi Virgo. Jadi akan saya bacakan satu-satu ya teman-teman. Jadi kayak kemarin aku sih lebih seneng kayak gini gitu loh, lebih kena. Jadi yang ini energi yang menaungi adalah energinya Virgo, tapi bukan zodiak. Maksudnya energi Virgo kita akan bacakan karakter-karakter dari energinya aja. Gitu. Di sini yang pasti ada North Node, di mana orang ini itu adalah orang visioner, pandangannya ke depan. Dia itu kayak selalu merencanakan gitu loh, apa yang dia lakukan ke depan, ngapain, mau gimana nanti, terus pekerjaan, cinta, itu nanti dia tuh udah kayak ada rencana gitu. Orangnya detail dengan rencana ya. Kemudian di sini aku melihat ada energi Virgo. Kalau misalnya orang dengan energi Virgo biasanya itu memang fokusnya adalah ke materi, karena dia adalah masuk ke earth sign. Ya, orangnya itu kreatif, efisien, praktis. Kemudian orangnya itu lebih seperti kayak gimana ya? Orang ini itu banyak perenungan diri juga akan sebuah kehidupan. Orangnya waspada. Terus aku melihat juga dia itu kadang-kadang suka kayak ini ya, makin berumur kadang-kadang suka berubah-ubah gitu loh ya, suka berubah-ubah, nggak bener-bener fix gitu. Terus karena dia untuk kualitinya dia mutable kalau Virgo itu, jadi tidak sekeras Taurus ataupun Capricorn. Terus aku melihat dia ini orangnya memahami satu keadaan. Jadi orangnya itu yang nggak gerasa gerusu, tapi bener-bener yang kayak dia itu paham betul apa yang akan dilakukannya, seperti itu. Kemudian di sini ada keluar house ke-10. House ke-10 itu Capricorn ya. Oke. Jadi orangnya ini itu suka banget sama pekerjaan yang ibaratnya sangat hati-hati, bijaksana, tanggung jawab. Terus aku melihatnya dia memanfaatkan peluang yang ada. Nah, orangnya seperti itu kira-kira teman-teman. Kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini adalah tak kunjung melupakan dirimu dan kamu juga begitu. Yang tak kunjung melupakan dirimu. Ya, kabarnya nih kayak apa? Mungkin banyak teman-teman yang bilang kayaknya mirip-mirip nih Kak. Ya memang semuanya mirip-mirip, karena kan kalian sukanya yang seperti ini kan bacaannya gitu. Ayo ngaku. Kita akan lihat aja ya dari kartu. Kangen juga pakai tarot, tapi ya nggak apa-apa lah. Biar namanya kita bervariasi cara membacanya, nggak cuma monoton kayak gitu.
Aku akan buka 7 kartu di atas dan 7 kartu di bawah untuk meyakinkan perasaan dia ke kamu, kemudian perasaan kamu ke dia. Gitu. Oke. Di sini bottom of deck-nya ada Seven of Pentacles, ya. Dia menunggu sesuatu yang sebetulnya ini, teman-teman, intinya energinya dia ya, sedang menanti sesuatu bertumbuh. Entah itu dekat atau lama, dia menunggu itu. Kalau dikaitkan dengan perasaan cinta di sini saya lihat, kalau dikaitkan dengan perasaan cintanya ke kamu, ini lebih seperti kayak Wheel of Fortune ya. Jadi apa yang kamu lihat dan kamu pandang selama ini, dia itu melihatnya berbeda. Kalau kamu merasakan mungkin gak adil, kamu merasakan kok aku kayak di ghosting, aku kayak dirasakan kayak nggak ada kabar atau sesuatu yang tidak pasti. Pokoknya mau apapun hubungannya itu, seperti aku bilang, mau hubungan soulmate, twin flame, atau masa-masa yang karmik, third party, ini bisa masuk semua ya bacaannya. Jadi aku nggak mau kak khusus third party-nya, ini semua. Jadi dia memandangnya adalah tidak semua perasaan yang dia keluarkan ke kamu. Dia masih punya rahasia, dia masih punya kejutan-kejutan lain untuk kamu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang di balik layar, teman-teman. Ya, masih ada kunci, masih ada secret weapon yang bakal dia kasih tahu ke kamu. Di end-nya seperti apa, tapi nggak sekarang. Oke? Nggak sekarang. Kemudian aku melihatnya di sini juga, kalau dari sisi dia ya, dari sisi dia itu sebetulnya ingin sekali rilis ya, karena ini kartunya in reverse ya. Dia itu sangat tidak bisa move on dari kamu. Kenapa? Karena dia merasa kamu itu adalah orang yang membuat dia tegak berdiri. Dikala dia waktu itu masih sama kamu, masih susah, masih kayak complicated, kamu tuh kayak healernya dia gitu loh. Ya, di sini kamu lihat ada orang dengan persistence, dengan babak belur, tapi ada wanita yang kayak mau healing atau menolong gitu loh, yang datang ke dia. Ternyata kita merasakan penderitaan yang sama. Itu yang dia suka dari kamu. Ada empati di sini. Dan endingnya sama kamu di sini adalah endingnya di sini ada sesuatu yang sebetulnya dia harus tinggalkan dengan tergesa-gesa. Ini kamu lihat, ini kartunya in reverse ya. Kalau patah hati di sini berarti di sini ada sesuatu yang bertumbuh. Bisa jadi dia itu masih cinta sama kamu. Di belakang ini ada gambar bunga biru kan. Nah, bunga biru ini masih ada sesuatu yang bertumbuh. Dan ini kalau biru itu ibaratnya adalah kepolosan, kemurnian, kejujuran ya. Dan juga di sini aku melihatnya di balik sakit hatinya dia, di balik kekecewaan yang ada, itu masih ada harapan.
Dia selalu berbilang sama dirinya sendiri, masih ada harapan untuk suatu hari aku akan bertemu dengan kamu. Suatu hari untuk berkomunikasi dengan kamu, mengklirkan semuanya. Aku nggak mau menutup mata tanpa tanpa ada memberikan kamu sebuah atau sedikit penjelasan. Tapi memang waktunya di sini itu akan sangat lama ya. Ada perasaan itu tapi belum dilakukan. Dan aku lihat juga memang dari masalah keuangan, masalah generalnya dia di sini, dia harus prove something, dia harus menghasilkan sesuatu. Ada perasaan yang memang tumbuh, yang harusnya kamu sudah tahu kalau dia itu memang ada perasaan yang solid sama kamu. Makin kesini aku melihatnya makin membuat dia itu perasaan yang kemanapun dia melangkah selalu ada perasaan solid ya. Dan di sini ada namanya King of Wands, tapi kita melihat dari sisi yang berbeda. Kenapa? Aku melihat banyak keruwetan ya, banyak. Kalau kita lihat di sini kan, Queen of Wands ini ternyata. Di sini kan kelihatannya orangnya kayak berwibawa ya, berwibawa. Kemudian orangnya itu kuat menghadapi apapun di sini, pantang menyerah, tegar ya kan. Tapi sebetulnya di sini aku melihat adalah satu keruwetan di mana kita memandang dia melakukan untuk mungkin in silence, atau dia membuat satu keputusan karena di sini kamu lihat lawannya sudah besar-besar ya teman-teman. Ada sesuatu yang mendominasi, ada sesuatu yang halangan, ada satu perintah di sini. Aku melihatnya sebagai satu perintah untuk dia melakukan itu, untuk dia melakukan keputusan yang sekarang dia buat. Secara filosofi di sini kalau aku lihat dia duduk ya di satu kayu ya, mungkin akar pohon dan lain-lain, dan ini tuh sudah ruwet sekali. Ini mengakibatkan pikiran dia sebetulnya ini nggak begitu nyaman, kondisinya nggak begitu nyaman, masalahnya sangat banyak, dan ini ada tekanan dari sini. Kayak hey, ada yang finger on point. Hey, kewajiban kamu di sini adalah begini. Ada yang mengatur. Jadi keputusan yang dia buat itu nggak benar-benar real dari hati dia yang terdalam. Kenapa? Karena masih ada perasaan pure di sini. Aku lebih menangkapnya jeda waktunya kapan aku bisa menikmati semua apa yang sudah aku lakukan sekarang, apalah faedahnya untuk hidupku. Ya. Ini sangat dalam sih teman-teman, sangat dalam. Jadi orang ini sebetulnya, kalau aku boleh bilang sama kamu, harus seperti ini, harus seperti ini. Kenapa? Ya, kamu lihat sendiri, ibaratnya sudah ada titah gitu loh. Memang sudah semesta atau jalannya adalah harus seperti ini, dan dia ya menjalani aja. Tipe-tipe orang yang kamu lihatlah, orangnya tipe-tipenya adalah banyak merenung, duduk berpikir dan gak action. Mungkin itu salah satu kelemahan dia untuk action ya. Sekarang kita kulik perasaan kamu akan situasi ini. Apa sih masalahnya sampai kayaknya itu sama orang ini kayak stuck gitu loh, kayak nggak komplit gitu. Ya pantas aja keluar Queen of Cups, yaitu orang yang masih menyimpan rasa kemurnian cinta. Kamu nggak peduli sebetulnya di sini. Mau kondisi apapun, kamu pengen orang ini datang, ya nggak? Kamu pengen dia kasih kamu penjelasan, walaupun kondisinya itu sudah kayak depannya itu nggak mungkin. Tapi kamu masih kayak
berharap orang ini datang suatu waktu mendadak muncul dan memberikan sesuatu warna baru di kehidupan kamu. Sama kayak dia pertama kali menemui kamu merasa komplit, kamu merasa ada backup kamu. Memang ini sudah roda takdir ya. Aku ambil yang pertama. Kemudian ada Nine of Pentacles di sini. Lalu ada Magician. Benar atau tidak? Di sini memang kamu lagi fokus sama kualitas hidup kamu sendiri. Tapi apa yang kamu liatin ke depan, ke publik, ya, kamu seakan fan-fan aja. Tapi kamu di sini ada sifat manipulasi, ada sifat bohong, ada sifat, gue bisa kok, gitu, ngelupain lo. Mau lo di sana begini, gue nggak peduli lah. Tapi itu nggak terjadi. Kamu di sini masih merasa kayak empty. Kamu merasa di sini masih kayak, buat apa aku menikmati hidup cintaku sendiri tanpa kamu? Betul nggak? Semuanya manipulasi. Kamu pasang sosial media kamu happy-happy, tapi hati kamu nggak begitu. I know. Orang memandang kamu bahwa kamu bisa, kamu strong, tapi hati kamu di sini. Ini keluar kartunya. Ini beban berat buat kamu sebetulnya. Melupakan orang ini itu butuh perjalanan, itu butuh proses. Itu yang terjadi sama kamu sekarang. Kenapa? Kamu merasa dia tuh cinta sejati kamu. So sad. Tapi ini yang terkoneksi, ya. Dia berbeda dengan kamu. Prinsipnya adalah, oh ya, dan di sini ada satu kartu kamu, Eight of Wands. Tidak peduli aral melintang, namanya kalau udah cinta aja, ya. Ini ada dua kartu yang saya buka, ini bagian dia, ini bagian kamu, disesuaikan aja sama energinya, ya. Kalau kebalik nggak apa-apa, tinggal dibalik aja. Pokoknya orang yang di bawah ini adalah orang yang masih mikirin juga, orang yang di atas orang yang meninggalkan, atau terserah kamu. Tapi aku bacanya seperti itu. Disesuaikan kondisinya kamu, mau cinta segitiga, mau twin flame, mau apapun. Karena di sini ada pure love. Kamu merasakan ada chemistry sama orang ini, ya. Dia pun juga tidak merasakan kenyamanan. Jika dikaitkan, ini adalah harus sesuatu yang terjadi. Tapi kamu tidak pernah melihat bagaimana. Kamu hanya melihat dia seperti itu sekarang. Dipandangnya begitu, tapi kamu nggak pernah tahu dalamnya dia, cara dia memandang kamu. Di sini terkuak dari kartu. Dia lebih banyak, gak perlu orang mandang gue, tapi gimana caranya penilaian aku ke kamu. Kamu tuh tidak seperti itu gitu loh. Cuma dia memang tipe-tipe orang yang apa-apa dipendam sendiri. Kerumitan, penyendiri, agak lonely ya. Kalau orang yang nonton ini, subscriber aku, kalau misalnya merasakan ada rasanya tusukan atau celaka-celekit di hati, berarti memang itulah koneksinya, ya. Dan energi kita berarti saling bersatu di sini. Ada prinsip cara berbeda, ya. Dia tidak peduli orang memandang dia, tapi dia lebih peduli bagaimana dia memandang kamu, memandang orang. Sedangkan kamu di sini lebih banyak ke depan kan. Berarti kamu lebih seperti kayak
bagaimana aku dipandang, bagaimana aku dilihat sama orang. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, apa yang kamu pikirkan selama ini? Bilang dia nggak cinta, dia nggak ada peduli sama kamu, dia nggak mikirin kamu, dia begitu saja hilang. Itu belum tentu. Bukannya aku PHP, tapi belum tentu. Kemana? Gimana? Karena kamu hanya melihat dia begitu, tapi kamu nggak melihat dari kacamata sisi dia, gimana dia memandang kamu. Jangan pernah ada pikiran jelek sebetulnya teman-teman. Aku yakin Tuhan itu mempertemukan kita dengan seseorang. Pasti ada pelajarannya. Sesakit apapun, itu akan membuat kita tuh akan growth, berkembang lebih baik lagi. Kamu gak pernah tahu isi hati seseorang. Kamu hanya berkutat sama pikiran kamu sendiri, penilaian kamu sendiri. Gimana dengan dia? Siapa yang lihat dia? Mungkin banyak di antara kalian yang mungkin pernah terima chat. Iya, aku juga bukan siapa-siapa, gak ada yang lihat aku di sini. Karena kamu tidak bisa lebih menyelami. Apa yang kamu lihat di depan belum tentu sama dengan yang kamu pikirkan. Karena dia di sana di sini memandang ke depan, memandang kamu, memandang gimana masa depannya. Berat loh dia. Kalau dibilang dia suruh mengkhianati kamu, dibilang dia disuruh kayak dikatain kamu apa aja, dia nggak peduli sebetulnya. Tetapi yang dia pentingkan adalah bagaimana dia memandang kamu. Dia memandang kamu nggak serendah itu. Gitu teman-teman. Ya, so buat kamu di sini yang sedih, jangan sedih. Kita kan hanya ngecek energi di sini. Yang penting kamu nggak boleh ada pikiran jelek, sejelek-jeleknya dia sama kamu. Tuh, ini aja udah kelihatan. I want to tell you how I feel. Kalau dia bisa ngomong apa yang bisa dia omongin ke kamu, enak kali. Jadi nggak ada misunderstanding. Di sini, I want to protect you. Dia melakukan ini untuk keamanan kamu. Mungkin aja situasi kondisinya teman-teman, kita nggak tahu ya. Situasi kondisi dia gimana, ya. Tidak nyaman, terancam atau apapun itu bisa kok. Di sini ada you make me feel like a kid again. Aku bilang apa? Kamu adalah healernya dia. Kamu adalah sesuatu yang dibilang kayak gak bisa dilupain gitu aja. Keinginan dia itu adalah can I come over right now. Kalau dia bisa datang ke kamu, dia akan datang. Gak pakai sekali dua kali. Tapi kan kita gak tahu hambatannya apa di sini. Belum tentu loh orang itu meninggalkan kamu, meninggalkan sesuatu. Di sini ada kartu you are everything I've ever wished for. Kamu adalah orang yang selama ini memang didambakan, memang yang dia mau. Tapi mungkin kondisinya berbeda. Dia ketemu kamu setelah mungkin sudah menentukan jalan hidup sendiri. Ya. Di sini ada I need some space to recharge but I'll be back. Selalu keluar kata-kata ini, ya kan? Untuk beberapa di video aku. Dia akan kembali. Ketika dia siap, dia akan ngomong let's run away together. Diaminin aja jika emang jodoh kamu nggak kemana kan teman-teman. So, di sini aku selalu mau bilang sama kamu, ambil yang terbaik, ambil yang paling baik dari readingan aku. Jangan semuanya itu di di ibaratnya aku mau ambil apa ya lupa teman-teman. Ini jangan semuanya nggak diambil hikmahnya kayak gitu. Buat kamu yang udah reading,
Kita akan tanyakan ke depannya kamu sama dia seperti apa. 1 kartu, ya 2 kartu nggak apa-apa. 1 atau 2 kartu yang muncul di sini aku terima. Children, you have love life is being affected by children. Ya, dia merasakan ini tadi, you make me feel like a kid again, oke? Jadi hubungannya masih dengan itu. Dia merasa fresh sama kamu, merasa kayak dia menjadi orang yang baru. Kemudian kita lihat lagi di sini. Deception. Apa yang kamu lihat di depan, ya, orang ini menggunakan topeng. Kalau dia bilang dia strong, dia ninggalin kamu, hatinya nggak begitu. Kita nggak tahu apa yang dilihat di belakang. Di sini dia bilang kamu tuh butuh cinta, bahkan lebih dari aku. You deserve love. Kamu pantas dicintai. You are lovable. Susah untuk melupakan orang seperti kamu. That's why dia sampai saat ini masih ngebatin kamu, iya. Dia masih sayang sama kamu, iya. Tapi ya, biarkanlah semesta yang bekerja ya teman-teman. Maupun ketemu maupun enggak, ramalanku ini hanya sebagai, ya, gak selalu bener juga. Tapi mudah-mudahan bisa memotivasi kamu, bisa membuat kamu lebih baik. Itu yang aku mau. Kita nggak boleh stuck, kita nggak boleh jadi orang yang tidak maju. Semua harus maju, nggak boleh mundur. Oke? Pesan hari ini itu aja. Selamat menikmati hari Selasa yang panas. Nggak usah transaksi-transaksi yang aneh-aneh. Investasi hari ini nggak bagus. Oke? See you when I see you. Bye-bye.